Shalom. Keluarga Kenisa, bersyukur kita bisa berkumpul lagi di ibadah pagi hari ini. Sebelum mulai, aku mau bacain dulu firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Kita semua ada di sini karena kita udah benar-benar mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Jadi yuk kita lebih semangat lagi, kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dari lagu yang paling pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami masih ada sampai sekarang ya Tuhan, gak kurang satu apapun. Semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Begitu nyata ya Tuhan, penjagaan-Mu ya Tuhan, penyediaan-Mu ya Tuhan, peluputan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bisa ada di sini ya Tuhan, kami mau diberkati ya Tuhan oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan ada di sini ya Tuhan, baik maupun jemaat yang hadir secara online. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa hadir lagi ya Tuhan di ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan pemikiran baru ya Tuhan, lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terimanya ya Tuhan, menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan daripada hari yang kemarin. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami percaya dan kami mau muliakan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Engkau baik ya Tuhan. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musikkan tarian, semua makhluk hidup ini sedang dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, yang bersujud di hadapan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk hidup ini sedang dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. selamanya. Thank you Jesus.
Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, kita alami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus puji Tuhan. Come on. I belong to you, you belong to me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I belong to you, you belong to me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you walk with me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You're mine. You promised me, you never leave. You promised me, I'm never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. I belong to you, you belong to me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, O Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You promised me, you never leave. You promised me, never forsaken. I believe
and sing. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Udah berkali-kali doa persembahan masih grogi saya sebenarnya ini. Tadi saya salaman sama yang pemain musik semua, tangannya dingin semua. Jadi memang kalau berdiri di depan sini harus butuh pertolongan Tuhan, betul ya Bapak Ibu? Di waktunya kita untuk memberikan persembahan, kita akan berikan yang terbaik. Bapak Ibu, memberi itu adalah satu perbuatan yang baik, betul ya? Dan biasanya kalau kita melihat ada orang melakukan aktivitas memberi, pasti orang itu dengan sangat mudah kita anggap sebagai orang yang baik, betul ya? Memberinya betul memang baik, tapi kadang-kadang kepada siapa kita memberi belum tentu menjadi sebuah kebaikan. Ada sebuah cerita dari negara Cina, ini true story dan baru-baru ini terjadi. Ada seorang pemuda yang berumur 20-30 tahun. Laki-laki ini punya seorang pacar yang dia sangat sayangi gitu. Saking sayangnya dia rela memberikan apapun untuk pacarnya. Berikan waktunya, perhatiannya, sama kasih sayangnya. Dia rela kasih semuanya buat pacarnya.
Sampai katanya kehidupan sang pacar dinafkahi sama si laki-laki ini, dari apartemennya, make up-nya, kehidupannya, makannya semua dia bayarin karena banyak transfer masuk ke rekening sang wanitanya. Satu kali si wanita pengen buka usaha toko bunga di Cina. Jadi laki-laki ini karena cinta banget gitu sama pacarnya, jadi dia memberikan seluruh tabungannya dan penghasilannya untuk menjadi modal sang pacar. Dan gak sampai situ aja Bapak Ibu, saking biar lebih hemat lagi gitu ya. Jadi kita kalau makan pasti sehari 3 kali, betul ya. Kalau saya juga sehari 3 kali, tapi porsi saya mungkin untuk 7 orang. Jadi makanya tubuh saya lebih atletis daripada laki-laki biasanya. Nah, laki-laki ini hanya makan 1 kali 1 hari. Dan dia cuma mau makan dalam sehari itu, 1 kali itu dia cuma makan sayur. Supaya uangnya bisa dihemat untuk dikasih sama pacarnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sayangnya dia sama sang pacar. Tapi ketika toko bunganya udah buka, nasib berkata lain Bapak Ibu. Sang pacar malah memutuskan cintanya dan pergi dengan laki-laki lain. Dan laki-laki ini karena merasakan patah hati yang begitu dalam, dipenuhi dengan keputusasaan, akhirnya dia pergi ke sebuah jembatan di Cina dan dia loncat dari jembatan tersebut dan mengakhiri hidupnya. Jadi berita ini cukup viral di Cina Bapak Ibu, jadi banyak warga di Cina yang berbondong-bondong datang ke tempat laki-laki ini melakukan bunuh diri dan memberikan bunga sebagai tanda bela sungkawa. Bahkan ada yang bawa McD karena waktu dicek sama polisi di handphonenya dia lihat kalau sebenarnya dia tuh nggak suka makan sayur, dia pengen makan McD, tapi karena dia butuh uangnya untuk sang pacar. Jadi di cerita ini saya belajar Bapak Ibu, kalau ternyata ada pemberian yang berakhir sia-sia. Dan yang dilakukan laki-laki ini nggak memberi sedikit, tapi dia memberi banyak, bahkan lebih dari yang seharusnya dia kasih. Tapi bukannya dia gain more, tapi dia malah lose more. Karena itu yang terjadi dan bisa terjadi sama kita kalau kita giving too much untuk dunia ini. Katanya dunia ini kan sedang fallen ya. Jadi mungkin kita bisa kasih perhatian, kita kasih sayang kita buat dunia ini. Kita bisa beli semua barang yang ada di dunia ini, tapi saya pastikan hidup kita akan tetap jadi sia-sia. Bahkan ada Jim Carrey bilang dalam sebuah wawancara, dia bilang lebih baik semua manusia ini mendapatkan semua apapun yang diimpikannya. Biar dia tahu kalau pas udah dapet gak akan ada rasa puas dalam hatinya. Dan jadi di situ saya belajar Bapak Ibu dan saya merasa berbahagia karena hari ini kita bisa ada satu tempat di mana kita bisa memberi tapi tidak berakhir sia-sia. Ada satu pribadi yang memberikan kepastian buat kita kalau dia akan membuka tingkap-tingkap langit buat kita, dan kalau kita memberi untuk pribadi ini dia akan memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Dan memberi yang saya maksud adalah memberi untuk Tuhan. Dan di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kenapa gak sia-sia Bapak Ibu? Karena di dalam Tuhan ada kasih karunia, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada mujizat. Dan apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami di GBK Nisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya persembahan kami menjadi persembahan yang diterima sama Tuhan, yang menjadi dupa yang harum buat Tuhan, dan apapun yang kami berikan hari ini supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears
fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say I am a child of God. Katakan, you split the sea. You split the sea so I could walk right through. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Away from the noise, alone with you. Away to hear your voice, meet with you. It's been a while, and
I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live to worship you. Away, 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 away from the noise, alone with you. Away, away to hear your voice and meet with you, meet with you. It's been a while, but hear my heart cry again. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you will live alone. To worship you I live.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. Thank you, Lord. To worship Thank you, Lord. I live. I Thank you, Lord. live to worship you. Thank you, Jesus. To worship you, Lord. Thank you, Jesus. To worship you I live. Thank you, Lord. To worship you I live. I live to worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih that we are no longer slave God, but we are now son of God. Oleh karena Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji, muliakan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. After all that you have done in our life, Lord God, we thank you Jesus. We thank you Lord. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengar. Pakai hamba Tuhan. Mulutku, lidahku pakai Tuhan. Tempatkan firman-Mu Tuhan, bukan firman-Ku. Firman Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk aku dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semuanya siap mendengar dan diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan baik banget. Amin Bapak Ibu sekalian. Waktu saya minta Edo dan kawan-kawan untuk membawakan lagu ini, We Are No Longer Slaves. Saya tahu ada firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya tahu ada berkat Tuhan yang luar biasa untuk saya dan kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita masih tetap dalam experiencing God, mengalami Tuhan. Dan apabila kita mengalami Tuhan, sesuatu besar akan terjadi. Amin Bapak sekalian? Harus terjadi Bapak sekalian, enggak mungkin. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia sendiri kita alami, kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita, maka perkara besar pasti akan terjadi. Enggak mungkin enggak Bapak sekalian. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi mengatakan anakku berjalan bersama dengan aku, berarti ada purpose-nya Tuhan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ada purpose-nya Tuhan yang harus dilaksanakan. Dan itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai, mungkin kita sering dengar firman Tuhan tentang ini. Ini mengenai tentang 10 orang kusta tuh yang Tuhan sembuhkan Bapak sekalian. Orang yang hidup di dalam cengkeraman yang sangat menakutkan. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam kusta. Mereka dikucilkan. Mereka tidak bisa bergabung dengan masyarakat. Mereka dilempar batu kalau sampai berani dekat beberapa meter dari orang-orang masyarakat. Mereka tidak punya hak hidup. Dalam arti kata tidak punya hak hidup. Karena mereka harus ada di luar kota Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak bisa bergabung. Mereka adalah orang-orang yang sangat dikucilkan. Sangat dihina. Mereka hidup dengan istilahnya karena zaman dulu kalau engkau sakit kusta, engkau adalah penyakit kutuk. Engkau dikutuk. Tidak ada yang mau bergaul dengan engkau. Lebih daripada slave, lebih daripada slave itu apa? Budak. Pagi hari kita nyanyi bagaimana luar biasanya. Kita aja yang dari slave dibebaskan, dijadikan anak-anak Allah. Firman Tuhan terambil dari Lukas 17. Yuk kita baca. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh, seperti yang saya tadi katakan, mereka tidak boleh dekat. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang dari mereka, 1 dari 10 itu, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dia tidak ke tempat imam dulu. Sebab peraturannya bangsa Yahudi pada saat itu, apabila engkau disembuhkan dari kusta, engkau harus menghadap imam dan menunjukkan dirimu, dan engkau memberikan persembahan, dan engkau dilepaskan dari semua keterbatasan dan semua peraturan yang membuat engkau tidak boleh bergabung dengan masyarakat. Tapi orang ini tidak mengutamakan apa yang dikatakan oleh peraturan, apa yang diatur di dalam hukum Taurat. Dia kembali dan langsung berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dia katakan? Ia lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita tahu orang Samaria adalah orang-orang yang dikucilkan. Orang-orang kelas 2 Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya itu telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin-poin dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang sangat perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang sangat dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari orang-orang kusta, dari kesaksian, dari cerita tentang orang kusta ini ada beberapa hal yang banyak sekali relasinya dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah orang itu Bapak Ibu sekalian, pasal 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Sembuh dalam kata Greka di sini adalah sembuh, cured, disembuhkan. Cured, disembuhkan secara fisik. Sembuh, fisiknya sembuh Bapak Ibu sekalian. Ia sembuh. Tetapi dalam ayat 19, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini dikatakan bukan mengenai kesembuhan badan Bapak Ibu sekalian. Waktu orang itu kembali dan menyembah Yesus, bersyukur kepada Yesus, yang terjadi bukan saja dia sembuh secara fisik. Tapi di situ dikatakan wholeness secara keseluruhan. Dia disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak kita mencari Tuhan untuk kesembuhan. Banyak kita boleh dikatakan sebagai peminta-minta berkat. Kita mencari Tuhan hanya untuk mencari berkat saja Bapak Ibu sekalian. Beda dengan orang yang sakit kusta ini. Dia tidak puas dengan kesembuhannya secara fisik. Tapi dia mau kembali kepada Yesus dan bersyukur. Dan waktu dia kembali kepada Yesus, dia dapat bukan kesembuhan fisik saja, tapi kesembuhan keseluruhan. Terjadi pemulihan. Di innernya dia, di dalamnya terjadi pemulihan. Dan mulailah terjadi hubungannya bersama dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dulu waktu pertama kali saya mengenal Yesus, saya pikir Yesus itu hanya sebagai sumber berkat kita. Saya minta semuanya, doa saya pertama kali waktu saya mau bertobat cuma satu.
Karena saya baca Salomo Bapak Ibu sekalian, doa saya minta hikmat aja. Karena apa? Yang saya kejar adalah kekayaan. Karena saya tahu, kalau kita baca di Salomo ya, Salomo diberkati oleh Tuhan karena apa? Dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak minta kuasa, dia minta apa? Hikmat. Jadi saya mau contoh Bapak Ibu sekalian. Saya minta hikmat tapi motivasi saya cuma satu. Supaya apa? Supaya saya bisa kaya, kayak Salomo. Saya lupa padahal sebetulnya dibalik daripada doa Salomo tentang hikmat adalah bagaimana dia bisa mengenal Allah lebih lagi daripada itu. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya lebih daripada rata-rata. Dengan hikmat yang dia terima, dia boleh membangun relation yang luar biasa. Sehingga akibat relation yang luar biasa, akhirnya dia ditambahkan dengan berkat-berkat jasmani. Tapi saya pada saat itu saya pikir, berkat jasmani dulu saya nggak ngerti. Tapi untung Tuhan baik Bapak Ibu sekalian. Inilah Allah kita. Kalau kita salah kita diperbaiki oleh Dia. Amin. Kalau kita salah kita diperbaiki oleh Dia. Dia bilang, anakku bukan itu. Yang kau perlu cari itu Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 9 orang kusta ini yang disembuhkan, mereka hanya cari tentang kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Hanya kesembuhan fisik yang mereka cari. Tapi yang satu ini, yang orang asing ini Bapak Ibu sekalian. Yang dikatakan orang Samaria ini. Dia enggak pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Tapi dia langsung kembali dengan hati yang hancur. Bersyukur sama Tuhan. That's the attitude yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Terjadi perjumpaan dengan Tuhan pada saat itu. Terjadi perjumpaan di mana dia betul-betul bukan saja secara fisik dia disembuhkan, tapi dia mengalami satu experience, a new experience with God. Karena di situ Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat dalam perjumpaan itu, di situ dikatakan bahwa, coba kita baca deh. Dia tidak lagi memanggil guru. Waktu pertama kali dia memanggil guru. Yesus guru, kasihanilah kami. Tapi waktu dia sudah disembuhkan, dia bilang apa? Ia kembali sambil memuliakan Allah. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, langsung dia tahu ini bukan guru saja. Tapi dia adalah Allah yang dapat menyembuhkan. Dia mulai berubah konsep pemikirannya Bapak Ibu sekalian. Konsep pemikirannya dia mulai berubah Bapak Ibu sekalian. Bahwa hubungannya bukan lagi dengan guru, tapi hubungannya dengan Allah. Allah pencipta. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena dia mengatakan, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tapi ini indahnya Bapak Ibu sekalian. Dia bukan saja dia mengenal Allah, tapi pada saat yang bersamaan, sewaktu dia mulai menyembah Allah, Yesus pun mulai mengenal dia. Yesus katakan apa? Di mana yang lain selain orang asing ini? Berarti apa? Yesus kenal dia Bapak Ibu sekalian. Seorang Samaria. Waktu penyembahan terjadi Bapak Ibu sekalian. Waktu kita hancur datang di hadapan Tuhan. Terjadi relationship yang luar biasa antara kita dan Allah kita. Waktu kita hancur hati Bapak Ibu sekalian. Kita mengatakan Tuhan terima kasih aku bersyukur kepadamu. Terjadi hubungan tangan antara Bapa surga turun ke bawah. Dan tangan kita turun naik ke atas. Dan terjadilah hubungan. That is what they call experiencing God. Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang terjadi kepada orang kusta yang satu itu saja Bapak Ibu sekalian. Yang lain Bapak Ibu sekalian. Mereka cuma mendapatkan
berkat kesembuhan fisik aja. Tapi orang ini, dia mendapatkan kesembuhan fisik dan pemulihan relation with God. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa sampai orang ini kembali? Kenapa sampai orang ini kembali kepada Yesus? Banyak orang lari daripada Yesus. Bapak Ibu sekalian, banyak sekarang kita kenal dengan namanya jejak digital ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jejak digital itu nggak bisa hilang kemana-mana. Tapi zaman dulu belum ada jejak digital Bapak Ibu sekalian, karena belum ada sosmed. Jadi 9 orang ini mereka mau melupakan latar belakang mereka. Mereka mau meninggalkan dan melupakan dan menghapus latar belakang mereka dan hidup dengan kehidupan yang baru. Beda dengan orang satu ini. Yang satu ini malah kembali. Inilah hidupku. Aku dulu seorang kusta. Tapi sekarang aku disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita kadang-kadang mau lari dari Tuhan. Gak mau ngaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kemarin Edo bilang, Dad, nanti yang pelayanan anak PL semua loh. Ada Mario anak PL. Bapak Ibu sekalian belum kenal Mario dulu sih Bapak Ibu sekalian. Mario dulu rambutnya gondrong segini. Kalau masuk gereja cemberut aja. Duduknya di pojok. Tapi sekarang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada Edo, bandelnya minta ampun. Ada Rio, wah saya nggak tahu deh tuh. Hiskia mana Hiskia? Hiskia nggak ada? Oh lagi ke Singapura ya? Dan saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Udah nggak lulus, bandel. Nakalnya minta ampun. Tapi kami nggak malu untuk mengatakan itu memang latar belakang kami. Tapi kami dijamah oleh Yesus. Dan kami dibuat baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kita harus datang kepada Yesus mengakui kelemahan kita. Dan mengatakan Tuhan, inilah aku. Jamah aku, robah aku, buat aku, make me whole. Ini yang Tuhan ingin katakan. Membuat dia menjadi baru. Dan dalam cerita ini terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Ini sekarang, tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah siapa akhirnya si orang kusta ini menjadi apa Bapak sekalian. Orang kusta ini akhirnya banyak orang masih memperdebatkan, tapi saya percaya ini benar. Dalam Alkitab juga mereka masih perdebatkan, para ahli-ahli Alkitab masih memperdebatkan. Tapi menurut saya ini benar. Ada orang kusta ini adalah disebut di dalam Alkitab. Dikatakan Simon si kusta yang rumahnya dipakai untuk mengurapi Tuhan sebelum dia meninggal oleh Maria Magdalena. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengakui kelemahan kita dan datang kepada Dia dan dirubah oleh Dia in whole, Tuhan bisa pakai kita untuk hal-hal yang besar, untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Experiencing God, mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami pembentukan dan perubahan kehidupan kita. Dan menjadikan kita pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu yang Tuhan mau. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan adalah, setelah kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Inilah yang paling luar biasa Bapak Ibu sekalian. Waktu kita membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan dan kita membangun hubungan dengan Allah. Bukan saja kita mengetahui Allah, tapi Allah juga mengetahui kita seperti firman Tuhan tadi katakan.
Bukan saja dia mengenal Allah, tapi Allah sendiri, Yesus sendiri mengatakan, engkau adalah orang asing itu, engkau adalah Samaria, orang Samaria itu. Bukan saja dia mengenal, tapi Allah juga sudah mengenal dia. Firman Tuhannya di sini dikatakan, bentar ya. Nanti deh kita balik lagi ya ke sana. Saya nggak ketemu. Waktu kita mulai mengenal Yesus dan Yesus mulai mengenal tiga, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi itu Mazmur 91 ayat 14 sampai ke 14, 16, 17. Yuk kita lihat. Waktu Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus. Mazmur 91 ayat 14. Ini saya sering banget membawakan ini as a dasar daripada hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mengenal Allah sungguh-sungguh dan Allah mengenal kita sungguh-sungguh, ini yang akan terjadi. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini Tuhan yang mengatakan kepada kita. Sungguh hatinya Ibu Meda melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya sebab apa? Sebab ia mengenal namaku. Wow. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai di dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada aku. Bapak Ibu sekalian, ini yang berbicara ini kalau kita lihat dalam ayat 1 dan 2-nya, coba lihat. Mazmur 91 ayat 1 dan 2-nya. Ayat 1. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhannya ini huruf besar semua berarti Yahweh, berarti Yehova, berarti Allah yang menciptakan langit dan bumi, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yahweh, Yehova sendiri mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Kalau sampai Allah yang menciptakan langit dan bumi sendiri mengatakan ada hubungan antara dia dan kita, dan ada satu assurance, jaminan bahwa dia akan menjaga, menyertai, menolong, meluputkan kita, apalagi yang harus kita takuti dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian. That is the assurance, janji yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita punya relationship with God, apabila kita punya experience, if we live, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup dalam Dia. Seperti pujian tadi. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hubungan spesial ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang punya hubungan yang 9 tadi, mengalami berkat umum. Karena kasih Tuhan mendapatkan kesembuhan. Tapi berkat khusus waktu dia mempunyai hubungan yang khusus bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya berlaku kepada mereka yang punya hubungan dengan Allah. Yang experiencing God in their life, Bapak sekalian. Bapak sekalian, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu identitas kita. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita sendiri tidak tahu identitas kita? Si orang kusta tadi dia tidak tahu identitasnya dia siapa awalnya. Tapi setelah terjadi hubungan dengan Tuhan, dia mulai tahu identitasnya dia siapa. Bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Bahwa dia adalah yang dianugerahi oleh Allah. Bahwa dia adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Disembuhkan, bahkan diberikan kehidupan, wholeness. Kehidupan sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian,
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus. Ada dua hal yang ditebus oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal. Pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Pertama, apabila kita percaya, kita beriman kepada Yesus, kita tidak akan binasa, tapi kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya apa? Waktu kita meninggal, waktu kita mati, kita langsung masuk ke surga. Itu yang pertama. Itu penebusan Tuhan atas dosa kita. Penebusan Tuhan yang kedua, inilah Tuhan menebus kita dari hukum Taurat. Amin? Amin Bapak sekalian? Ayo kita baca firman aja dulu, nanti dibilang Pak Nino ngaco-ngaco nih. Yuk kita baca. Pertama, Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukum kematian yang kekal, yaitu neraka. Dan memberikan kita jaminan keselamatan kehidupan yang kekal dan masuk surga. Itu tadi Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 3 ayat 23. Dan coba buka dulu, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan mengangkat kematian yang kekal itu diganti dengan kehidupan yang kekal. Sehingga apabila kita meninggal, kita masuk mana? Surga. Amin. Yang kedua, kita lihat Galatia 4. Galatia 4 ayat 3 sampai 7. Nanti saya jelasin belakangan ya. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Terus, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Terus, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu lagi saya katakan, kenapa kita dibebaskan dari hukum Taurat? Karena apa? Hukum Taurat itu sifatnya tidak bisa setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menempatkan diri kita di bawah hukum Taurat, kita harus bisa melakukan hukum Taurat dari 1 sampai 10. Semuanya. Nggak boleh satu pun yang gagal. Kalau gagal berarti no, tidak ada artinya. Nggak percaya? Yuk kita baca firman Tuhannya. Galatia 3 ayat 10. Ya. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa? Melakukan apa? Segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Nggak bisa setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Dan hanya satu yang bisa melakukan hukum Taurat namanya Yesus. Oleh karena itu Yesus bisa melengkapi dari hukum Taurat dan membebaskan kita dari hukum-hukum Taurat itu. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sebagai ganti dari hukum Taurat, kita dikasih namanya apa? Hukum kasih karunia. Hukum anugerah. Jadi kalau yang pertama, penebusan yang pertama adalah kita dibebaskan dari dosa dan kita diberikan apa? Jaminan masuk surga. Kalau penebusan yang kedua adalah kita dibebaskan, dilengkapi, disempurnakan dari melaksanakan hukum Taurat dan diganti dengan hukum kasih karunia, hukum anugerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam iman kepada Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam hukum, kita tidak hidup lagi dalam legalisme, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Setiap kita bangun pagi, yang ada bukan apa, oh kamu harus jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan Bapak sekalian. Setiap kita buka mata, yang ada bukan ketakutan yang membayang kita atas peraturan atau aturan atau hukum. Tapi setiap kali kita buka mata, yang terjadi apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Amin Bapak sekalian. Asik nggak kalau kayak gitu kita tiap kali bangun? Itu bagi kita Bapak sekalian. Tuhan bukan saja memberikan pengampunan, tapi memberikan kita kehidupan di dalam kasih karunia. Artinya apa sih kasih karunia itu Bapak Ibu sekalian? Kasih karunia itu apa sih? Kita harus ketahui bahwa Allah kita, Bapa kita esa Allah providensia. Bapak ngerti nggak Allah providensia? Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang menyediakan. Allah yang always available. Allah yang selalu memberkati. Allah yang sayang. Sebagaimana Bapa sayang kepada anak, Dia Allah kita sayang kepada kita. Itu Allah providensia. Bapak sekalian. Dan Allah providensia ini yang membuat hidup kita di dalam hidup kasih karunia. What is hidup kasih karunia? Hidup kasih karunia adalah hidup dalam kasih karunia adalah hidup dalam grace. Hidup kasih karunia adalah hidup dalam grace yang menikmati otoritas ilahi Bapa Jehovah kita. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa Allah kita adalah Jehovah Shalom. Amin. Maka kita juga akan menikmati shalom daripada setiap pagi kita bangun. Jehovah Shalom menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Dipenuhi dengan shalom, damai sejahtera. Seperti yang firman Tuhan minggu lalu pada sore sampaikan. Jehovah Shalom. Kita juga menikmati yang namanya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang mensuplai kebutuhan kita. Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Setiap kali kita bangun, Allah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Jehovah Nisi, Allah yang memberikan panji kemenangan. Allah yang memberikan kemenangan kepada kita, Bapak sekalian. Jehovah Rohi, Allah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu merupakan bagian kehidupan kita. Setiap kali kita bangun, Allah sudah siap sebagai gembala kita, Bapak sekalian. Setiap kali kita buka mata, ada Jehovah Sidkenu, Allah sebagai keadilan kita. Dan setiap kali kita bangun, Allah Jehovah Amkades, yang artinya Allah yang menguduskan kita, membenarkan kita. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ini semua Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Rohi, Jehovah Sidkenu, Jehovah Amkades adalah Allah di dalam satu keutuhan ilahi yang diberikan providensianya kepada kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ini yang kehilangan oleh 9 orang sakit kusta tadi. Mereka cuma terima kesembuhan secara fisik. Tapi yang satu mendapatkan kesembuhan secara fisik dan juga providensial. Hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus Bapak Ibu sekalian tanya, loh tapi saya masih ada persoalan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Kesusahan orang benar banyak, tapi Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Amin. Itu yang dipegang dong Bapak Ibu sekalian. Bukan firman Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia ini. So, kita ada anak-anak Allah tuh kita hidup ke depan dengan pengharapan Bapak Ibu sekalian. Kita hidup dengan pengharapan. Contoh saya ingin sampaikan. Waktu Abraham pertama kali berjumpa dengan Yesus, Abraham dikatakan apa? Engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Iya kan Bapak sekalian? Tapi pada saat itu Abraham adalah apa?
Seorang yang mandul, udah tua, istrinya mandul, gak ada harapan punya anak. Tapi Tuhan bilang, engkau akan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Bapa segala bangsa. Kalau Abraham bilang, gak mungkin lah orang-orang istri gua aja udah umur berapa, gua aja udah gak bisa lagi. Bapak Ibu sekalian, the promise of God gak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu iman yang harus kita hadapi. Kemenangan yang harus kita peroleh. Daud waktu diurapi, engkau akan menjadi raja bangsa Israel. Posisi Daud pada saat itu apa Bapak Ibu sekalian? Pengayom domba dan kambing. Dia akan ketawa. Tuhan macam-macam aja, lihat dong gue ini pengayom domba, pengayom kambing, gak mungkin jadi bangsa Israel. Yang jadi bangsa Israel itu tuh, yang ada di istana. Enggak. Kita harus rubah attitude kita Bapak Ibu sekalian. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Bapak Ibu sekalian. Yusuf dikatakan menjadi pimpinan atas keluarganya. Yusuf dikatakan akan menjadi kepala. Tapi pada saat itu Yusuf sedang apa Bapak sekalian? Yusuf sedang di goa, dibuang sama kakak-kakaknya. Di padang gurun. Gak ada logika-logikanya Bapak Ibu sekalian. Tapi janji Tuhan mengatakan dia akan menjadi pimpinan atas keluarganya. Atas bani bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Yusuf masuk penjara, keluar penjara, dibohongin. Masuk penjara lagi, tapi akhirnya apa endingnya? Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Kehidupan anak-anak Tuhan tuh lihat endingnya Bapak. Endingnya adalah janji firman Tuhan. Itu iman yang harus kita pegang. Janji firman Tuhan tuh tidak pernah berubah Bapak Ibu sekalian. Enggak pernah berubah Bapak sekalian. Yuk Bapak Ibu sekalian. Kita rubah konsep kita. Kalau kita mengatakan we are abiding in God. Kita experiencing God. Berarti apa? Kita juga hidup sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Waktu Priska dibilang dia sakit. Saya bilang mau lari kemana lagi? Orang dokter di Amerika bilang sakit, anaknya akan cacat. Priska dia bilang cacat. Waktu umurnya lebih kecil daripada si Elkana. Dokter di Amerika yang bilang anaknya akan cacat, pincang nanti. Tapi saya katakan dengan istri saya, dalam nama Yesus, apa yang dari Tuhan sempurna adanya. Saya enggak lihat pada saat itu Bapak Ibu, tapi saya lihat janji Allah kepada kita. 6 bulan Tuhan bentuk kami berdua. Bulan ke-6, dokternya bingung waktu periksa. Loh, yang mana kaki kiri atau kaki kanan? Tuhan sembuhkan Priska secara mujizat. Dan semenjak itu dia tidak pernah lagi mengalami apa yang namanya sakit dan pincang. Kekristenan adalah living forward. Melihat ke depan Bapak Ibu sekalian. Dan itulah janji-janji Tuhan. Jangan lihat apa yang sekarang. Tapi lihat apa yang janji Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu yang dilakukan oleh si orang kusta tadi. Akhirnya dia mengatakan aku terbebas dari semuanya. Bukan saja dari penyakit kusta, tapi dia mendapatkan kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin Bapak sekalian. He's no longer slave, tapi he's a son of God. Pak Erwin bisa maju ke depan Pak Erwin. Yuk tim. We are no longer slave. Mana Edo bisa ke depan. Kita nyanyi satu pujian ini. Kita minta sama Tuhan supaya pemikiran-pemikiran kita sebagai budak, sebagai orang bukan anak, diganti dengan pemikiran sebagai anak Bapak Ibu sekalian. Budak semua kewajiban demi kewajiban, hukum demi hukum. Tapi suatu kita hidup sebagai anak, kita hidup di dalam kasih karunia, anugerah, kebaikan, favor. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Bapa di dunia aja tidak memberikan ular jika anaknya minta ikan. Apalagi Bapa di sorga. Amin. We are no longer slave. Amen. I'm no longer a slave to fear. Amen. I am
child of God. I'm no longer a slave to fear. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I am a child. Thank you, Lord. Terima kasih, Bapak. No longer a slave. I'm no longer. Aku bukan budak lagi, Tuhan, tapi aku adalah anak Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak yang baik. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Terima kasih, Tuhan. I am a child. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. I'm no longer slave. I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. I'm no longer. I'm no longer a slave to fear. I am son of God. One more time. I'm no longer a slave to fear. I am son of God. Bapa, biarlah pujian ini menjadikan attitude kami kepada Engkau Tuhan. Atas kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Atas keselamatan, atas penebusan yang Kau sudah berikan kepada kami. Engkau membebaskan kami bukan saja dari dosa kami, tapi Engkau merubah kami dari budak menjadi anak Tuhan. We are no longer slave to fear, but we are son of God. Yang diberikan hak istimewa sebagai anak-anak Allah untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, bukan lagi di bawah hukum Taurat Tuhan. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan ada kebebasan, ada pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami yang tertutup, yang selama ini ditakuti dengan segala peraturan hukum, legalisme. Aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini. Waktu firman Tuhan diberitakan dan waktu firman Tuhan didengar. Bapak Ibu sekalian bukan lagi budak. Tapi Bapak Ibu sekalian ada anak-anak Allah. Yang hidup dengan kasih karunia. Hidup dengan favornya Tuhan. Hidup dengan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Hidup dengan kesayangannya Tuhan. Aku berdoa Bapak yang baik. Gak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kami. Gak ada ketakutan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh ketakutan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pengenalan akan firman akan membebaskan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa Tuhan Yesus. Kami bukan saja menikmati sebagai anak-anak Allah. Tapi lebih dari itu kami menikmati sebagai ahli waris kerajaan Allah. Thank you God. Starting now Lord God. Kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam grace-nya Tuhan. Anugerahnya Tuhan. Thank you God. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai diberkati Bapak sekalian. Amin. God is so good. Tuhan baik banget. Kita akan akhiri ibadah kita yuk. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk semua puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami boleh berikan. Biarlah Tuhan seperti tadi yang disampaikan oleh Mario, kami berikan tepat kepada siapa kami harus berikan. Yaitu kepada Allah kami yang hidup. Melalui persembahan ini. Aku berdoa biar persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Diatur penggunaannya dengan baik dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan juga Bapak yang sudah berbicara kepada kami. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Dan kami hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami akan siap pulang Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan.
Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. I'm no longer Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.